pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang bodoh, oleh orang-orang yang dungu, oleh orang-orang yang tidak bijaksana, justru tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan kebaikan, tetapi sebaliknya akan memberikan kerugian, akan memberikan penderitaan, dan membinasakan orang-orang yang bodoh. Mengapa pengetahuan kemudian bisa membinasakan orang-orang yang bodoh? Mengapa pengetahuan bisa menghancurkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bijaksana? Semua ini karena pengetahuan yang dia miliki disalahgunakan, disalahartikan, dan terjadi kesalahan pula dalam penerapan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan, bukan kedamaian yang kemudian dirasakan, tetapi justru sebaliknya, yaitu penderitaan, ratap tangis, keluh kesah, kekecewaan, dan sebagainya. Kita ambilkan contoh. Umat Buddha umumnya diajari untuk menjalankan yang namanya sila, yang namanya moralitas. Pada saat umat Buddha sebelum mengenal moralitas, mereka hidupnya damai, hidupnya tenang, hidupnya bebas dari penderitaan, bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut. Namun kemudian begitu dia mengenal moralitas sebagaimana yang diajarkan dalam agama Buddha, hidupnya berubah drastis. Hidupnya berubah dari yang dulunya memiliki keberanian, sekarang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Yang dulunya kehidupannya bisa bebas bergerak kemana saja, sekarang justru kehidupannya terikat seperti dalam penjara, terkekang seperti di balik jeruji besi. Tentu ini perlu dipahami bahwa telah terjadi kesalahan yang fatal, telah terjadi kesalahan yang serius, sehingga pengetahuannya tentang moralitas bukan menimbulkan kedamaian, bukan menimbulkan kebahagiaan, bukan menimbulkan kenyamanan, tetapi justru sebaliknya malah menghancurkan dirinya. Perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa setiap moralitas yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah untuk kepentingan pembebasan batin, adalah untuk kepentingan agar kita merasa nyaman, agar kita merasa lebih percaya diri. Sebenarnya moralitas ini bukanlah penemuan baru Sang Buddha, tetapi moralitas yang diajarkan dalam agama Buddha adalah moralitas yang sesungguhnya juga diterima oleh masyarakat India secara luas pada waktu itu. Namun sebagai asimilasi budaya, Sang Buddha terima moralitas itu, Sang Buddha terima undang-undang itu. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa yang namanya moralitas itu adalah kesepakatan sosial. Yang namanya moralitas itu adalah kesepakatan masyarakat. Di setiap masyarakat memiliki kesepakatan yang berbeda, dan di masyarakat yang lain nanti mereka menerapkan aturan yang berbeda pula. Inilah yang kemudian disebut sebagai moralitas. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk moralitas yang standar. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk moralitas yang sama. Ini perlu dipahami. Nah, dalam implementasinya, sila yang diajarkan oleh agama Buddha semata-mata bertujuan untuk membebaskan batin kita, agar kita ini tidak tercela. Ketika kita tercela, ketika kita dicela oleh masyarakat, kita dihakimi oleh masyarakat, dihakimi oleh orang lain, timbullah penderitaan, timbullah ketidaknyamanan. Kalau kita menjalankan sila, seharusnya hal-hal semacam ini tidak timbul. Oleh karena itu, kalaupun kita melaksanakan sila, seharusnya kita melaksanakan tanpa rasa takut.
tanpa rasa kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu sendiri adalah bentuk penderitaan. Itu adalah duka. Ini harus dipahami dengan baik. Sehingga kita tidak menciptakan penderitaan yang baru karena konsep yang kita pegang, konsep yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan yang kita miliki seharusnya dipergunakan untuk membebaskan kita, meringankan beban batin kita, sehingga kita bisa hidup tenang, damai, dan bahagia. Tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun penderitaan bagi orang lain.